pembahasan di bab ketiga. Jadi kita akan masuk ke bagian neraca saldo sebelum kita masuk materi yang terbaru. Saya akan share screen. Oke, jadi kemarin itu kita sudah sampai ke bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun. Pertama, apa kemarin yang perlu kita perhatikan adalah akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi itu. Kemudian setelah kita mengetahui akunnya, kemudian di mana kira-kira transaksi tersebut harus dicatat. Apakah di sisi debit atau di sisi kredit. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi berapa nilai transaksinya yang harus dicatat di debit dan juga di kredit. Nah, ini beberapa contoh sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang neraca saldo. Dalam akuntansi itu, setidaknya ada 2 akun yang berpengaruh ketika terjadi suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Nah, masing-masingnya tentu dicatat di sisi debit dan juga kredit, dan nilainya harus sama. Nah, makanya karena harus sama itu, maka dalam pencatatannya ini itu disebut dengan pencatatan berpasangan antara debit dan kredit, atau disebut juga dengan double entry bookkeeping. Jadi sistem pembukuan yang berpasangan. Nah, namun ketika kita melakukan pencatatan, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan karena bisa jadi terdapat beberapa kesalahan. Kalau misalnya transaksinya cuma hal simple ketika misalnya pembelian equipment, kemudian kita tinggal catat equipment di debit, cash di kredit, itu yang simple. Tapi gimana kalau misalnya yang lebih kompleks lagi? Nah, apa saja kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita mencatat transaksi? Pertama, yaitu kesalahannya ketika kita memasuki posisi angka ke dalam akun. Pemasukannya itu ada kesalahan. Atau ini bisa juga dikaitkan dengan human error. Nah, misalnya angkanya 5.925.000, tercatatkan ke dalam akunnya adalah 5.259.000. Nah, hal ini disebut juga dengan kesalahan transposisi. Kemudian kedua adalah kesalahan penempatan di mana akun itu harus dicatat. Apakah harus di sisi debit? Misalnya ketika dia harus di sisi debit, tapi kita nggak sengaja atau mungkin secara tidak sadar juga mencatatnya di sisi kredit. Kemudian kesalahan yang lainnya adalah kesalahan angka. Misalnya angkanya itu tercatat 5.700.000. Misalnya angkanya yang sebenarnya itu adalah 5.755.000. Nah, tercatatkan dalam akunnya itu 5.750.000. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tentunya ketika kita mencatat kesalahan-kesalahan tersebut itu jangan sampai terjadi harapannya. Nah, ada cara yang kita bisa lakukan untuk menguji apakah sisi debit atau kredit ini nilainya sama gitu. Maka perlulah kita buat yang namanya saldo akun yang juga disebut dengan neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo ini tujuannya tidak hanya untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit, tapi tentunya juga ini membantu dalam menggambarkan posisi-posisi dari saldo akhir dari akun tersebut. Misalnya saldo akhir dari cash itu berapa, kemudian berapa di debit. Itu nanti akan ketahuan di trial balance-nya. Nah, untuk menyusunnya itu pada setiap akhir bulan atau akhir periode pembukuan. Jadi kita jumlahkan berapa kredit dan debitnya, kemudian kita hitung yang mana yang sisanya. Misalnya banyaknya di debit, berarti cash-nya di debit sekian gitu. Ya, jadi kita catat di nilai yang paling besar ya. Misalnya di sisi debit cash-nya ada 100.000, kemudian di sisi kreditnya ada 120.000,
Berarti misalnya kita ada saldonya jadi cuma 20.000. Itu ya di sisi yang di kreditnya. Nah, eh, gimana kalau misalnya jumlah debit itu lebih besar dari jumlah kredit? Ya maka saldonya saldo debit. Dan kita juga mencatatnya di saldo debit ini yang tadi saya sudah jelasin ya. Nah, eh, biasanya penjumlahannya kita bisa pakai dengan menggunakan pensil. Kita lihat dulu berapa nilainya. Itu bisa disebut juga dengan pensil footing. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan software akuntansi itu sebenarnya nilainya udah otomatis kehitung. Cuma karena eh, kita misalnya belajar dari basic akuntansi, kita harus tahu dulu kenapa itu. Jadi maksudnya walaupun ada software akuntansi, kita juga harus bisa menganalisa. Nah, ini ada contoh dari yang tadi dijelaskan. Jadi ini contohnya kas ya. Jadi sisi debit akun kas itu totalnya berapa di sini? Ada 87.250. Dan sisi kreditnya adalah 70.750. 70 juta, sorry, 70.750.000. Nah, berarti di sini di sisi yang paling besar itu cash-nya di debit, saldonya adalah 16.500.000. Gitu kan ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita untuk mengingat juga, oh ya ini saldo debit dan 16.500.000. Nah, ini juga sama buat si persediaan gitu. Jadi kalau misalnya ada persediaan 4.500.000, kemudian eh, ya dikeluarkan 2.900.000 sehingga supply-nya atau persediaannya menjadi saldonya di debit 1.600.000. Ya, kemudian juga untuk utang usaha juga seperti itu. Kalau utang usaha, saldonya di mana kemarin? Normalnya di mana? Di kredit ya. Jadi ketika kita mencatat, kita jadi tahu nih. Oke, jadi endingnya adalah 7.500.000. Jadi yang kemarin saya suruh bikin homework untuk memetakan ini ya kelompok-kelompok dari nih dari jenis-jenis aktivitas atau akun-akun yang ada. Kemarin saya udah kasih tugas yang kayak ini. Nah, itu memudahkan adik-adik semua untuk belajar. Jadi jangan lupa ini basicnya, benar-benar diingat, jangan sampai lupa. Oke? Oke, jadi kita lanjut ya. Klik ke bawah. Nah, terus ketika semuanya udah kita hitung, jadi tadi ada apa aja? Ada cash, ada supplies, kemudian ada utang usaha, ya, kemudian juga ada pendapatan fotokopi, begitu dia jelaskan di sini. Nah, kita selanjutnya apa? Setelah kita kumpulkan akun-akun tersebut, kita udah tahu berapa saldo akhirnya, nah kita tinggal mencatatkan ke dalam neraca saldo. Nah, misalnya kita lihat tadi yang cash. Cash-nya itu tadi di debit 16.500.000. Ini kita tinggal pindahin aja nilainya. Kemudian di supplies juga. Tadi ya, di supplies itu dia di debit 1.600.000. Nah, kita tinggal pindahkan debit 1.600.000. Kemudian apalagi tadi contohnya? Utang usaha ya. Utang usaha dia di di sini ya, di 7.500.000 di kredit. Nah, jadi nilai-nilai yang di neraca saldo ini yang kita dapatkan dari klasifikasian akun yang sebelumnya tadi, sehingga kita tahu berapa saldo akhirnya, kemudian kita tinggal pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, di sini kita akan bisa lihat karena pencatatannya sebelumnya kan menggunakan double entry bookkeeping, jadi debit sama kreditnya harus bersamaan. Nah, otomatis neraca saldo ini menunjukkan nilainya juga balance, gitu kan? Karena ketika kita melakukan atau mencatat sebuah transaksi itu, at least kita memiliki dua akun yang tercatat. Jadi ada dua akun yang berpengaruh ketika ada satu transaksi itu minimal ya, minimal ada dua akun. Nah, jadi sampai sini ya. Jadi tadi kita buat dulu akun-akun khusus cash aja, apa aja dari yang kita buat jurnal sebelumnya. Nah, kemudian kita catat saldonya dipindahkan ke neraca saldo. Ya. Nah,
Jadi dari neraca saldo itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya bahwa saldo akun-akun aset itu adalah di sebelah debit. Nah, kalau misalnya liabilitas dan ekuitas itu sebelah kredit, serta pendapatan juga itu di kredit. Dan akun biaya itu ada di debit. Itu pokoknya jangan lupa yang kemarin. Nah, eh, saldo-saldo itu yang tadi dijelaskan itu kita sebut juga dengan saldo normal. Tapi kalau misalnya cash mempunyai saldo kredit, maka saldonya itu nggak normal. Kenapa? Karena saldo cash itu normalnya itu adalah di debit, ya kan? Nah, kalau misalnya posisinya di kredit, maka saldonya itu tidak normal. Nah, berarti kan kalau misalnya dia di kredit ada defisit nilainya. Begitu juga dengan akun liabilitas yang saldonya debit, karena kalau misalnya uh, saldo liabilitas kita berapa? Di kredit kan ya. Tapi ketika dia di debit berarti itu ada suatu ya mungkin juga performa perusahaan yang kurang bagus atau mungkin ada kesalahan dalam catatan itu bisa jadi salah satu alasannya juga ya. Oke. Nah, dijelaskan juga di sini ya, jika kalau misalnya ada saldo nggak normal atau tidak normal, berarti telah terjadi sebuah kesalahan dalam catatan. Nah, karena itu perlu lagi diperiksa lagi apa ya kira-kira yang salah. Bisa jadi tadi kesalahan transposisi yang salah menuliskan angka misalnya, sehingga pengurangannya juga menjadi berpengaruh. Oke. Nah, ini adalah prinsip pendebitan dan kreditan akun. Jadi ini yang kemarin ya kita udah lihat. Semoga adik-adik udah bisa hafal ini. Nah, ini juga ditambahkan. Jadi kalau misalnya bertambah ini dia di debit kan untuk aset, maka saldo normalnya di debit. Kemudian untuk liabilitas itu saldo normalnya di kredit. Nah, ekuitas itu di kredit juga. Ya. Berikutnya sampai ke biaya. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, apalagi kita perlu menyiapkan laporan keuangan. Nah, dari neraca saldo itu kita bisa bisa menyusun laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, sampai kepada laporan cash arus kas atau cash flow, dan juga perubahan ekuitas. Nah, ini adalah contohnya ya, kita lihat bersama yang tadi ya, yang toko bersama Ria. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan, berarti dalam laporan laba rugi itu ada apa aja? Dalam laporan laba rugi itu ada pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Ya. Nah, jadi itu ada pendapatan fotokopi dan penjilitan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya usaha yang dikeluarkan oleh fotokopi bersama Ria. Sehingga ketika dijumlahkan mendapatkan laba bersih sebesar 5.925.000. Ya, itu kan dari neraca saldo yang tadi kan. Nah, tinggal kita lihat dari sini. Kemudian apalagi yang perlu kita bisa buat gitu dengan neraca saldo tadi adalah laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi laporan perubahan ekuitas ini kita bisa lihat dari modal. Jadi di sini ini kan ditentukan juga nih modalnya si Tuan Ibrahim. Berarti modal Tuan Ibrahim ini adalah modal awalnya berdirinya perusahaan itu kan. Nah, berarti kita bisa bilang itu adalah saldo awal dari ekuitasnya pada saat dia berdiri 75 juta. Kemudian apalagi infonya yang bisa kita lihat di sini. Kemudian di situ nanti dia ada laba ya. Labanya itu tadi berapa? Nah, laba bersih. Jadi laba bersihnya itu diketahui 5.925 dari laporan laba rugi. Begitu kan? Sehingga kita temukanlah jumlah ekuitasnya 80.925. Nah, ternyata Tuan Ibrahim ini ada prive ya. Jadi penarikan untuk pengeluaran pribadi, untuk pemakaian pribadi, jadi itu sebesar 1.250.000 kita lihat dari neraca saldo yang tadi. Ya. Sehingga dapatlah saldo akhir dari ekuitas per 31 Juli. Gitu ya. Jadi untuk yang laporan laba rugi dan juga laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya laporan posisi keuangan. Jadi dalam laporan posisi keuangan ini, kita bisa lihat
berapa aset dan berapa liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh si perusahaan. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini, sebenarnya kita mengelompokkan, kalau tadi kan di neraca saldo kan secara keseluruhan ya. Jadi di laporan posisi keuangan ini kita mengelompokkan yang mana yang aset, yang mana yang liabilitas dan ekuitas, gitu kan? Nah, yang mana yang aset lancar, yang mana yang aset tetap, kemudian yang mana yang liabilitas yang jangka pendek, yang mana yang jangka panjang, gitu, yang mana yang termasuk ekuitas. Nah, dari yang tadi sehingga dapatlah uh, laporan posisi keuangannya itu untuk total asetnya itu adalah sebesar berapa? 82.700.000 ya. Kemudian di sini juga 700.000. Nah, jangan lupa untuk yang ini nanti adik-adik cek lagi. Misalnya kalau mau menyesuaikan apa aja nih laporan posisi keuangan yang dibutuhkan. Oh ya, ada cash. Ya, masukkan cash. Kan? Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Nah, nanti teman-teman akan ketahuan untuk di laporan posisi keuangan ini apa aja yang perlu kita catat. Oke? Oke, jadi untuk yang chapter ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjut ke chapter berikutnya. Silahkan kerjakan latihan ini. Sebentar ya, nanti saya akan cek, kasih tahu di video berikutnya. Terima kasih.